Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Untuk video yang kali ini kita akan saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan fungsi dan operator aritmatik yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Untuk yang baru bergabung, untuk yang baru pertama kali mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk meninggalkan like, meninggalkan komen, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke. Untuk kali ini kita mulai saja langsung. Di sini saya sudah punya contoh tabel yang dimana tabel itu ada beberapa kolom yang masih kosong yang akan nanti kita isi dengan menggunakan fungsi atau operator aritmatik. Yang pertama di sini untuk tabel untuk tabel yang saya miliki di sini, saya punya tabel nilai hasil ujian, di mana di tabel tersebut ada 4 mata pelajaran yang diikuti oleh 15 siswa. Nanti di sini ada beberapa kolom yang masih kosong, yaitu kita akan menghitung jumlah. Kita akan menjumlahkan nilai secara keseluruhan dari masing-masing siswa. Lalu kita akan mencari nilai tertinggi dari siswa dari nilai-nilai ujian yang sudah dilakukan oleh siswa, mencari nilai tertinggi. Kita akan mencari nilai terendah dari ke-15 siswa, lalu yang terakhir kita akan menghitung nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Kita akan menggunakan fungsi yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini tidak ada untuk penggunaan operator aritmatiknya. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah. Dari keempat nilai ini akan kita jumlahkan secara keseluruhan. Nilai yang akan dijumlahkan nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan nilai ilmu pengetahuan alam. Kita mulai. Yang harus diingat pada aplikasi Microsoft Excel, ketika kita akan menghitung atau menjumlahkan, mengurangi, mengalian, dan lain sebagainya, yang harus kita lakukan adalah kita mengetikkan tanda sama dengan. Lalu yang berikutnya adalah kita menginputkan alamat sel dari masing-masing nilai mata pelajaran yang sudah diperoleh siswa. Yang diinputkan bukan nilainya, tapi alamat selnya. Contohnya seperti ini. Saya akan memberikan salah satu contoh di mana ketika menggunakan aplikasi Microsoft Excel, contoh yang salah, yaitu si user bukannya menginputkan alamat sel, tapi akan menginputkan nilai yang ada pada kolom tersebut. 74, lalu ditambah 65, lalu ditambah 70, lalu ditambah 54. Bisa atau tidak digunakan cara yang seperti ini digunakan untuk menghitung jumlah? Jawabannya bisa. Tapi pada saat proses menghitung, mungkin di sini 15 siswa dengan cara yang seperti ini masih terhitung mudah. Tapi jika satu kelasnya sudah mencapai 40 atau 30 siswa, mungkin akan sedikit kerepotan ketika dengan menggunakan cara yang seperti ini. Karena pasti akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Ada cara yang lebih mudah, dan ini dikategorikan salah ya. Untuk penggunaan aplikasi Microsoft Excel, sebetulnya di aplikasi ini ada fungsi yang justru amat sangat memudahkan user ketika ingin melakukan proses penghitungan di dalam aplikasi ini. Untuk menghitung jumlah nilai, ada aturan ketentuan di bawah. Jumlah nilai per siswa untuk mata 4. Jumlah nilai per siswa untuk 4 mata pelajaran. Berarti yang dijumlahkan adalah nilai matematika, nilai bahasa Inggris, nilai bahasa Indonesia, dan nilai IPA. Caranya yang benar adalah kita bisa menggunakan dengan operator penjumlahan tadi, tapi pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyelesaiannya. Tapi ada cara yang jauh lebih mudah, yaitu kita dengan menggunakan fungsi sum. Sum itu menjumlahkan dari beberapa range
alamat sel. Ini range alamat selnya adalah, jadi yang diinputkan bukan 74, 65, 70, atau 54, tapi alamat selnya. Yang pertama matematika. Kita klik satu kali, kita akan menggunakan keyboard saja. Tekan tombol shift, lalu kita geser ke arah sebelah kanan ke arah IPA, yaitu rentang alamat sel yang akan dijumlahkan adalah C6 sampai dengan F6. Jadi untuk menggunakan fungsi sum tidak harus diketikkan alamat selnya satu-satu. Misalkan C6, D6, lalu E6 sampai dengan F6. Cukup dengan menggunakan sama dengan sum buka kurung rentang alamat sel C6 sampai dengan F6. Maka nanti akan secara otomatis akan dihitung jumlahnya. Jadi untuk siswa yang bernama Gigi Hadid mendapatkan jumlah nilai 263. Ini cara yang paling mudah. Ada cara yang satu lagi, yaitu kita dengan memasukkan alamat selnya satu persatu. Contohnya seperti ini. Dan pasti akan membutuhkan waktu yang sedikit lama juga. Sum C6 titik koma D6 lalu titik koma lagi, kita masukkan lagi E6. Pilihan terserah kalian. Saya di sini hanya memberikan contoh. Tutup kurung. Enter, hasilnya sama saja 263. Lebih mudah yang mana terserah kalian, tapi menurut saya cara yang lebih mudah adalah dengan hanya menggunakan mouse saja, tombol kiri mouse, klik satu kali, tahan terus, lalu kita geser mouse-nya ke sebelah kanan untuk sampai ke pelajaran ilmu pengetahuan alam. C6 titik 2 F6 tutup kurung lalu tekan enter. Nilainya adalah 263. Karena jumlah di sini masih ada 14 siswa lagi yang harus kita jumlahkan. Karena menggunakan rumus yang sama, yang harus kita lakukan adalah kita tinggal copy paste si rumus yang tadi sudah diinputkan di awal. Kita tarik terus geser sampai ke bawah. Maka secara otomatis hasilnya sudah kita dapatkan. Kita lihat alamat selnya saja yang berubah. Sum C7 sampai dengan F7. Untuk yang baris yang berikutnya, untuk alamat sel yang berikutnya sama dengan sum C8 titik 2 sampai dengan F8 dan seterusnya sampai ke siswa yang paling terakhir, yaitu Taylor Momsen, sama dengan sum C20 titik 2 F20. Jika ada di antara kalian yang bertanya-tanya namanya kok agak kebarat-baratan, sebetulnya ini hanya karangan belaka yang saya ambil dari database di Google. Jadi di Indonesia tidak ada yang namanya ini ya, atau siswa-siswa yang bernama yang seperti ini. Ini hanya karangan belaka saja. Lalu yang berikutnya adalah kita akan mencari nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi kita bisa menggunakan aplikasi kita bisa menggunakan fungsi max atau maksimum, mencari nilai tertinggi dari rentang alamat sel yang sudah kita tentukan. Sama dengan ini, untuk mencari nilai tertingginya adalah sama dengan max. Max itu kependekan dari maksimum. Mencari nilai tinggi max buka kurung, lalu kita tentukan rentang alamat selnya. Menentukannya sama seperti tadi ketika kita akan menghitung jumlah nilai. C6 dengan menggunakan mouse, klik kiri terus, klik kirinya ditahan terus, kita geser sampai dengan C6 titik 2 F6, lalu kita ketikkan tutup kurung. Maka nilai tertinggi dari Gigi Hadid itu yang didapatkan adalah 74. Sama ketika tadi menghitung jumlah, untuk sisa siswa yang belum dihitung, yang harus kita lakukan adalah ketika rumusnya sama saja, tinggal kita copy paste.
Letakkan kursor di pojok kanan bawah sampai berubah menjadi tanda plus, lalu kita geser ke bawah dengan cara diklik kiri sambil ditahan lalu geser ke bawah, maka hasilnya langsung keluar. Dan yang berikutnya adalah kebalikan dari mencari nilai tertinggi, yaitu dengan mencari nilai terendah. Nilai terendah per siswa untuk per mata 4 pelajaran. Jadi ketika pertanyaannya per 4 mata pelajaran, maka rentang alamat selnya mulai dari C6 sampai dengan F6. Lain halnya ketika soalnya dirubah mencari nilai tertinggi dari 2 mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris saja. Maka rentang alamat selnya hanya 2, yaitu C6 dan D6. Dikarenakan kita mencari nilai terendah dari keempat mata pelajaran, maka rentang alamat selnya kita tentukan C6 sampai dengan F6. Sama dengan kebalikan dari max adalah min atau minimum. Min, buka kurung, klik satu kiri, klik satu kali dengan menggunakan mouse, ditahan terus mouse-nya, klik kirinya lalu kita geser sampai ke kanan sampai ke pelajaran IPA. Sama dengan min C6 titik 2 F6, lalu kita tekan tutup kurung. Kita tekan enter di keyboard. Maka hasilnya untuk nilai terendah yang dimiliki oleh Gigi Hadid adalah 54. Lalu kita copy paste saja langsung sampai ke bawah karena penggunaan rumusnya sama saja. Karena nanti secara otomatis alamat selnya langsung berubah. Lalu yang berikutnya kita akan menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita akan menggunakan fungsi average. Average itu rata-rata, yaitu oke, kita mulai sama dengan untuk menentukan rata-rata bisa menggunakan average buka kurung yang akan dihitung karena berdasarkan dari keempat nilai yang sudah didapat oleh siswa, berarti rentang alamat selnya sama saja seperti jumlah tertinggi dan terendah, yaitu C6 sampai dengan F6, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Maka rata-rata yang didapatkan adalah oleh Gigi Hadid 65,75 dari total 4 pelajaran. Lalu bagaimana untuk siswa yang lain nilai rata-ratanya? Apakah kita harus inputkan satu-satu rumusnya? Jawabannya tidak usah repot-repot memasukkan rumus satu-satu. Letakkan kursor seperti yang tadi 3 sebelumnya. Lalu kita geser ke bawah. Maka secara otomatis nilai matematikanya, nilai rata-rata dari keseluruhan siswa sudah dihitung. Yang sebelumnya, yang berikutnya kita akan memberi warna kuning pada kolom nilai di bawah 55 dengan conditional formatting. Yaitu caranya seperti ini. Yang pertama kita blok dulu dengan menggunakan mouse. Klik kiri satu kali lalu kita geser kursornya secara keseluruhan. Conditional formatting itu ada di number formatting. Di sini dia karena ketentuannya di bawah 55, kita klik satu kali. Kita pilih yang ini, highlight cell rules. Di bawah 50 less than, karena di bawah 55 kita pilih less than, lalu kita masukkan nilai yang diinginkan 55. Lalu di sebelah kanan di sini ada pemilihan warna, yaitu karena kita mau memasukkan warna kuning, kita pilih yellow fill with dark yellow text. Atau kita buat custom format. Custom format itu kita hanya memasukkan warna kuning.
tapi teksnya tetap saja berwarna hitam. Oke, nah maka yang diberi warna kuning di sini adalah mereka yang memiliki nilai di bawah 55. Oke, untuk video tutorial kali ini saya Pak Bolitki ngomongnya ya. Untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tombol like, klik tombol subscribe, tinggalkan komen untuk berbagai macam pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada saya. Cukup sekian videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.